Ya Ummu Sulaim, ma hadza? Ujar Rasulullah, ya Ummu Sulaim, kenapa ini? Ada apa ini? Kemudian ya Ummu Sulaim qalat, araquka, keringat engkau ya Rasulullah, naj'aluhu fi tibina, kami campur dengan minyak wangi kami, wa huwa min atyabit tib. Ujar beliau, ini ya Rasulullah minyak harum yang paling harum bagi kami, keringat Nabi kita sallallahu. Baik, minggu lalu kita bahas tentang sifat mata Nabi dan pandangan Nabi kita Muhammad. Nah, malam hari ini beliau menjelaskan bagaimana sifat keringat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Wa raihatihi at-thayyibah, dan bau harumnya keringat Nabi kita Muhammad. Tahu keringat kan, paloh, ya. Paloh Nabi kita Muhammad. Kita berkeringat, Nabi kita juga berkeringat, tapi keringatnya Nabi bukan seperti keringat biasa. Kita akan lihat, kalau keringat kita kan lain itu. Keringat kita baju basah, kemudian kita lepaskan, lemparkan kepada kawan, mungkin kawan akan muntah, ya. Walaupun orang yang kita lempari itu sayang kepada kita, untuk urusan ini tidak ada sayang-sayangan, karena bau tetap bau. Rawa Imam Muslim, telah meriwayatkan Imam Muslim rahimahullahu taala an Anas radhiyallahu taala anhu, daripada Sayyidina Anas radhiyallahu taala. Kenapa yang meriwayatkan Sayyidina Anas? Sayyidina Anas ini adalah pelayan Nabi kita, khadam Nabi kita Muhammad, orang yang hari-hari bersama Nabi. Jadi Sayyidina Anas, khadamtun Nabi sallallahu alaihi wasallam asyara sinin, 10 tahun Sayyidina Anas aku berkhadam kepada Nabi. Apa kata Anas? Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kathiral araq, Rasulullah itu banyak keringatnya, nongkai palohan Nabi kita, keringatan Nabi kita. Cuma beda dengan keringatan etam bila palohan hati-hati, bajunya bau. Ini Nabi kita beda. Wa kana araquhu sallallahu alaihi wasallam fi wajhihi kallu'lu. Ujar beliau, dan adalah keringat Rasulullah di dahi beliau. Jadi sering keringatan di dahi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan keringatnya itu kallu'lu, seperti mutiara. Kelihatan di jauh seperti butiran-butiran mutiara di wajah Nabi kita Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa atyaba minal miskil adfar, dan baunya, ujar Sayyidina Anas, lebih harum daripada bau misik yang paling harum. Itu keringat itu lebih harum daripada bau misik. Wa kana sallallahu alaihi wasallam idza nazala alaihi al-wahyu, dan adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila turun ke atas Nabi wahyu, Jibril menurunkan wahyu kepada Nabi, thaqula lidzalika, berat bagi Nabi kita, karena wahyu itu berat. Kalau Nabi kita menerima wahyu, Nabi sedang berada di unta itu akan terduduk, ya. Saking beratnya wahyu itu. Jadi Nabi kalau menerima wahyu, kata Sayyidina Anas, wa tahaddara jabinuhu, keringatan dahi Nabi kita Sayyidina Muhammad, arakan ka'annahu jumanun, seperti saking banyak keringat Nabi seperti mutiara, permata-permata yang ada di kening Nabi dan di dahi Nabi kita Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi unta tidak bisa nahan beratnya wahyu. Wa in kana fil bardi, walaupun itu di musim dingin, Nabi tetap keringatan tatkala menerima wahyu. Wa kana sallallahu alaihi wasallam ya'ti Ummu Sulaim, dan adalah Rasulullah SAW datang ke rumahnya Ummu Sulaim. Siapa Ummu Sulaim ini? Ummu Sulaim ini ibu Sayyidina Anas bin Malik. Jadi mamanya Sayyidina Anas itu namanya Ummu Sulaim, ya, Ummu Sulaim namanya. Kemudian saat itu suami beliau adalah Abu Talhah radhiyallahu taala anhu. Fayaqilu indaha, Rasulullah tidur di situ, ya. Taban dengan bersama Sayyidina Anas radhiyallahu taala. Jadi tidur. Fayaqilu itu artinya tidur qailullah, tidur di siang hari sebelum zuhur. Itu disunnahkan, itu kan bagi kita disunnahkan tidur qailullah setiap hari. Untuk apa itu? Untuk kuatnya bangun salat tahajud. Jadi sunnahnya qailullah itu sebagaimana sunnahnya makan sahur. Jadi makan sahur itu disunnahkan bagi orang yang puasa. Sama juga qailullah itu disunnahkan bagi orang salat tahajud. Kalau qailullah tanpa salat tahajud persis seperti orang makan sahur tanpa puasa.
Ya, tidak disunnahkan itu. Disunnahkan bagi orang yang bangun malam untuk sholat tahajud, disunnahkan qailullah. Dan qailullah itu tidur di siang hari sebelum zuhur. Namanya saja qailullah, tidurnya bukan 5 jam. Tidurnya sekitar 15 menit, 20 menit ya. Itu namanya qailullah. Apa itu qailullah? Muallif di sini al-istirahah nisfan nahar. Istirahat di siang hari. Wa illam yakun ma'aha naumun, walaupun tidak tidur. Jadi baring di tengah hari itu disebut dengan qailullah walaupun tidak tidur. Jadi Rasulullah datang ke rumah Ummu Sulaim dan tidur Rasulullah. Fatabsutu lahu nit'an fayaqilu alaihi, dan Ummu Sulaim menghamparkan Rasulullah tempat tidur, alas yang terbuat daripada kulit. Jadi dihamparkan alas, kemudian Rasulullah tidur. Wa kana katsirul araq, Rasulullah tidur, keluaran arak Nabi kita. Arak itu keringat, peluh Nabi kita, bepeluhan Nabi. Fa kana tajma'u araqahu, dan Ummu Sulaim karena peluh Rasulullah netes, maka dikumpulkan oleh Ummu Sulaim. Ya, dikumpulkan. Fataj'aluhu fit tib, maka dibuat oleh beliau di botol, di botol, dikumpulkan keringat Nabi kita Sayyidina Muhammad. Ini keringat Nabi, mungkin etam jangan dikumpulkan. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah langsung mengatakan berkata bersabda Nabi kita, ya Ummu Sulaim ma hadza? Ujar Rasulullah, ya Ummu Sulaim, kenapa ini? Ada apa ini? Kemudian ya Ummu Sulaim qalat araquka, keringat engkau ya Rasulullah, naj'aluhu fi tibina, kami campur dengan minyak wangi kami, wa huwa min atyabit tib. Ujar beliau, ini ya Rasulullah minyak harum yang paling harum bagi kami, keringat Nabi kita sallallahu. Wa fi riwayatin, dalam riwayat lain qalat, dalam riwayat lain Ummu Sulaim berkata, ujar Ummu Sulaim, ya Rasulullah narju barakatahu li sibyanina. Ujar Ummu Sulaim, ya Rasulullah kami berharap berkah untuk anak-anak kami. Jadi ngalak tadi berkah kalau dicoletkan ke anak, berkah. Jadi berkat ternyata di zaman Nabi sudah ada berkah, bukan bid'ah berkah itu. Ya, di zaman Nabi itu Rasulullah itu kalau potong rambut, potong rambut Nabi langsung bagikan kepada sahabatnya. Dia bagikan kepada sahabat, kalau Nabi potong rambut. Nabi itu kalau berwudu tidak ada satupun tetes air wudu yang jatuh ke lantai, jatuh ke bumi, semuanya disanggah oleh sahabat Nabi kita Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang perkara berkah itu bukan bid'ah mulai zaman Nabi kita dahulu. Itu kan Nabi aja. Iya, Nabi sudah meninggal dunia. Sekarang ada namanya pewaris Nabi. Al ulama warasatul anbiya. Ulama itu pewaris Nabi. Ya. Ujar Nabi kita, al ulama ummati ka anbiya Bani Israel. Ulama di zaman umatku, ujar Nabi, di umatku adalah seperti nabi-nabi di zaman Bani Israel. Seperti Nabi di zaman Bani Israel. Kalau seandainya itu rolling diputar ya, ulama itu adalah nabi-nabi, sedangkan umat itu adalah umatnya. Kemudian yang dekat itu adalah para sahabat Nabi. Kalau diputar, jadi yang di kampung-kampung, di kota-kota, ulama itu adalah nabi-nabi, pewaris Nabi, estafet kenabian itu. Terakhir adalah mereka yang pegang. Nanti setelah mereka meninggal dunia, nanti dilanjutkan oleh murid-murid mereka yang memegang estafet kenabian itu. Bukan nabi, cuma pewaris Nabi kita Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada airnya ulama, air Habib itu. Jadi orang minta air atau bekas minumannya diambil orang, itu tidak syirik itu. Memang di zaman Nabi kita seperti itu. Sahabat Nabi itu jangankan air, kencing Nabi diminum itu. Kencing Nabi diminum. Cuma kencing ulama tidak boleh diminum karena kencing ulama najis. Kencing Nabi kita suci. Ya, Nabi itu semua yang keluar dari Nabi kita tidak ada yang najis, semuanya suci. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Wadah hitam nih masih anu lagi. Masih apa namanya, masih untuk berkah itu kurang lagi ya. Ada Habib misalnya ceramah ada hitam, minum Habib setengah di sini, Habibnya nak ulang, Habib ya tinggalan tanam kita, kan kerugi itu
Padahal Nabi itu memberikan isyarat, tanam ditinggal itu berkah bagi orang yang ditinggalkan. Disuruhnya mau ulang dikit. Ya Habib mau ulang, ada apa-apa. Ya. Tidak apa-apanya. Itu berkat itu di zaman itu sekarang itu harus seperti itu. Anak kita Kak minta keberkahan, para habaib datang, para ulama datang, minta keberkahan, minta doakan begitu. Ulama-ulama terdahulu seperti itu ya. Sehingga dengan pandangan mereka, dengan doa mereka, maka jadilah berkah anak kita. Nah, Ummu Sulaim kenapa punya anak Anas bin Malik? Anas bin Malik itu ulama di zaman sahabat itu. Karena beliau seperti itu. Beliau seperti bahkan anaknya diimpakkan. Ya Rasulullah, ini anak wakafkan untuk engkau ya Rasulullah, berkhidmat kepada engkau. 10 tahun Sayyidina Anas bin Malik berkhidmat dengan Nabi kita Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam.